فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang hadis yang pertama dalam bab al-adab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang biografi dari Abu Hurairah. Maka malam ini kita langsung masuk ke matan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza istansahaka fansahhu. Apabila ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah ia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah.
Wa idza mata fatba'hu, dan apabila meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Pian hafalah apa saja tadi disebutkan. Pertama, kalau bertemu ucapkanlah salam. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kemudian apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah ia. Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah ia. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Baik, nah biasanya kalau kita ingin hafal urutannya ya, kita biasanya buat kisah, Pak. Jadi si A dan B ini mungkin temenan. A bertemu dengan B, mengucapkan salam. Kemudian dia ajak ke rumahnya, maka dia penuhi undangannya. Oh, ternyata ketika dia mengundang ada maksud, yaitu meminta nasihat, maka diberikan nasihat. Maka ketika berbicara tadi, saling menasehati tadi, salah satunya bersin, ya. Maka dia memuji Allah, kemudian didoa. Oh, dia bersin tadi, ternyata dia pilek, Pak, sakit. Ya, maka ketika dia sakit disuruh untuk menjenguk. Ternyata sakitnya makin parah, Pak, sampai meninggal dunia, maka disuruh untuk mengiringi jenazahnya. Baik, dengan itu urutannya hafal gitu ya. Baik. Tapi bagusnya kalau dalam hal ini hafal sama matan hadisnya itu kalau bisa. Baik. Maka malam ini insyaallah kita akan membahas tentang hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ya, dan pembahasannya ini sangat panjang berkaitan tentang adab-adab salam. Maka kemungkinan malam ini tidak selesai. Ya, jadi mungkin akan memerlukan 2 pertemuan berkaitan tentang aturan salam. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan ini, di antara sebab terjadinya keributan, perselisihan yang ada di masyarakat, ya, seseorang ribut dengan tetangganya misalnya, bahkan mungkin ribut dengan istrinya. Di antara sebabnya adalah tidak dipenuhinya hak, ya, atau kewajiban. Seseorang tidak menunaikan haknya tetapi senantiasa menuntut tidak menunaikan kewajibannya tetapi senantiasa menuntut haknya. Ya. Padahal yang namanya hak itu, ya, senantiasa ada di antara sesama kaum muslimin. Ada hak-hak yang ditunaikan, begitu juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka itulah yang biasanya menjadi sebab keretakan hubungan yang ada di masyarakat. Sebaliknya, ketika kita menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan baik, maka akan tumbuh keharmonisan, ketentraman, dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Maka membahas tentang hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu adalah perkara yang penting. Baik. Maka disebutkan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap sesama muslim lainnya ada 6. Pertama, kita harus memahami apa itu hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Para ulama
menjelaskan maksud dari hak itu adalah ma la yambagi tarkuhu, adalah sesuatu yang tidak seyogianya ditinggalkan. Hak adalah sesuatu yang tidak seyogianya, tidak sepantasnya untuk ditinggalkan, alias diperintahkan untuk ditunaikan. Itu hak namanya, sesuatu yang harus ditunaikan. Dan perintah di sini bisa sifatnya wajib, bisa juga sifatnya sunnah. Ya. Namun sunnah di sini adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hak. Apa tadi? Sesuatu yang tidak seyogianya ditinggalkan, alias diperintahkan untuk ditunaikan. Dan perintah di sini bisa sifatnya wajib dan bisa sifatnya sunnah. Ya, namun sunnah di sini tentunya adalah sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Baik. Nabi SAW mengatakan hak seorang muslim terhadap sesama muslim lainnya. Baik, maka kita berbicara tentang hak sesama muslim, ya, bukan di luar Islam, sesama muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan ada 6 situn. Baik, apakah hak muslim atas muslim yang lainnya itu cuma 6? Ya, atau lebih daripada 6? Jawabannya lebih daripada 6, Pak. Tidak hanya 6 saja. Lantas muncul pertanyaan, kenapa Nabi SAW di sini menyebutkan hanya 6? Ya. Pertama, ini menunjukkan bahwasanya 6 hal ini adalah perkara yang sangat penting yang hendaknya kita memperhatikannya. Ya. Baik. Begitu juga bisa jadi, ya, yang namanya syariat Islam itu kan semakin tahunnya akan semakin bertambah. Bisa jadi pada waktu itu hanya 6, kemudian bertambah seiring waktu berjalan. Baik. Nah, cuman kita tidak ragu bahwasanya 6 ini adalah hal yang penting yang seyogianya tidak kita tinggalkan. Baik. Makanya dalam riwayat yang lain masih ada tambahan hak muslim yang lainnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan 7 hal dan melarang kami dari 7 hal. Apa saja yang diperintahkan? Amarana, pertama bittiba'il janaiz, mengantar jenazah. Ada kada sebelumnya ini? Ada, sudah. Baik. Yang kedua kata Nabi SAW, wa iyadatil maridi, dan menjenguk orang sakit. Ada kata di sebelumnya? Ada. Wa ijabatud da'i, memenuhi undangan. Sudah ada belum? Sudah. Kemudian wa nasril mazlum, dan menolong orang yang terzalimi. Ada belum? Belum ada. Bertambah nih, sudah. Kemudian wa ibraril qasam, dan memenuhi sumpah. Ada atau belum? Belum ada. Tambahan berarti ini. Wa raddis salam, dan menjawab salam. Ada atau belum? Belum. Kalau yang tadi mengucapkan salam, sekarang membalas salam, berarti tambahan nih. Baik. Wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Ada atau belum? Ada. Intinya
dalam hadis yang ini masih ada tambahan dari 6 yang sebelumnya kita sebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya hak muslim atas muslim yang lainnya itu lebih daripada 6. Baik, maka insyaallah kita akan bahas satu persatu 6 hak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hak yang pertama tadi adalah salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Bila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan pembahasan tentang salam, menyebarkan salam, kalau di antara sesama jemaah kajian, ya, alhamdulillah sudah tersebar masalah salam. Ya, cuman di luar jemaah kajian, ya, di Indonesia ini masih kurang yang namanya menyebarkan salam, ya. Terutama orang-orang umum itu sangat jarang mereka mengucapkan salam seperti ini. Ya. Jadi terkadang kita mengucapkan salam kepada mereka itu agak aneh gitu. Ya, assalamualaikum, ya kan? Ya, ya. Kalau dijawab kadang cuma ya saja. Karena itu tidak biasa mereka lakukan. Ya, berbeda kalau kita ke Saudi, Pak. Anak kecil mereka sudah terbiasa mengucapkan salam. Ya, para penuntut ilmu, ya apalagi. Bahkan masyarakat secara umum mereka tidak lupa kalau bertemu baik dengan orang yang dia kenal ataupun tidak dia kenal, mereka mengucapkan salam. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang sudah biasa di sana, ya. Nah, di Indonesia itu belum, Mbak. Ya. Makanya pertama kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, ya. Semoga dengan hal itu menjadi kebiasaan yang menjamur di masyarakat kita. Baik. Maka hadis ini menganjurkan pada kita untuk setiap kali bertemu dengan saudara kita sesama muslim agar kita mengucapkan salam. Jadi bertemu yang sebelumnya atau setelah sebelumnya tidak ketemu, ya kan? Jadi kita tidak bertemu dengan saudara kita, kemudian ketemu saudara kita, ucapkan salam. Baik, kita tidak ketemu saudara kita ini dalam berapa waktu sehingga kita dianjurkan mengucapkan salam lagi? Apakah sehari, ya, atau sejam kada bertemuan pulang ucapkan salam lagi, ataukah lebih daripada itu, atau lebih kurang daripada itu? Maka para ulama menjelaskan walaupun sesaat terpisah bertemu pulang, maka dianjurkan lagi untuk mengucapkan salam, ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh para ulama, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila salah seorang dari kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi. Seandainya antara keduanya terhalang pohon. Jadi ini pertama bertemu assalamualaikum, sudahlah berjalan berdua, terhalang pohon, terpisah dengan pohon, sudah, terus ketemu lagi, maka dianjurkan mengucapkan salam lagi. Berarti hanya sebentar terpisah, bertemu lagi, dianjurkan mengucapkan salam lagi. Atau kata Nabi, jidar, ada dinding menghalangi, ketemu lagi, maka dianjurkan mengucapkan salam lagi. Aw hajar, atau batu besar, mungkin dia lagi jalan kemudian terpisah dengan batu yang besar tadi, ketemu lagi, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi, ya. Dan adab inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ya, duduk mungkin di pojok masjid gitu. Maka orang ini pun sholat. Setelah dia selesai sholat, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam, ya. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kamu ulangi salatmu, ya, karena sesungguhnya kamu belum salat. Maka dia salat lagi. Selesai salam, datang lagi kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi, irji', balik lagi, salat lagi, karena sesungguhnya engkau belum salat. Baik, maka salat lagi. Sampai selesai salatnya, datang lagi kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi, kembali lagi salat, karena sesungguhnya engkau belum salat. Akhirnya dia nyerah. Apa kata dia? Alimni ya Rasulullah, ajarilah aku hai Rasulullah. Ya, dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ya, aku tidak bisa melakukan salat yang lebih baik daripada yang telah aku kerjakan, maka ajarilah aku. Maka Nabi SAW pun mengajarinya, ya, idza kumta ila salati fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir, dan seterusnya. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, sempurnakanlah wudu, ya, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, ya. Kemudian dijelaskan terutama berkaitan tentang masalah tumak-ninah. Jadi disebutkan masalah orang ini kenapa disuruh oleh Nabi kembali mengulang salatnya, karena dia tidak tumak-ninah. Baik, yang menjadi perhatian kita di sini, orang ini, ya, ketika pertama dia sholat, kemudian mengucap salam kepada Nabi, kemudian sholat lagi, selesai sholat dia lagi ucapkan salam lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berulang kali tadi kan. Nah, dan jeda antara salam tersebut itu tidak lama, ya, karena sebelumnya dia sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ya, mengucapkan salam kepada saudara kita itu dianjurkan walaupun hanya terpisah sebentar. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, bila seseorang kedatangan tamu misalnya, ya, lalu ia masuk ke dalam rumah tamu tersebut, kemudian tuan rumah ini mungkin ke dapur untuk menyuguhkan air atau suguhan kepada tamu, ya, ke dapur, muncul lagi, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi kepada tamu tersebut, ya. Kadang air dibawa, ucapkan salam lagi, masuk lagi, kue misalnya dibawa, ucapkan salam lagi, ya. Kuenya enggak 1, 2, 3, semuanya itu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Baik, nah inilah anjuran dalam masalah salam, dan ini senantiasa ditulis pahala sebagai pahala untuk kita. Baik, dalam hadis ini disebutkan idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengannya. Apakah salam ini hanya dianjurkan ketika jumpa saja, atau juga dianjurkan ketika berpisah? Ya, kalau dalam hadis ini kan idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bagaimana kalau berpisah? Apakah juga dianjurkan untuk mengucapkan salam? Maka jawabannya iya, dianjurkan untuk mengucapkan salam sebelum berpisah. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila kalian mendatangi suatu majlis, maka ucapkanlah salam. Ini datang nih, ucapkanlah salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Apabila ia hendak meninggalkan majlis tersebut, maka ia juga hendaknya mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirat. Sebab salam yang pertama tidak lebih dianjurkan dibandingkan salam yang kedua, artinya sama-sama dianjurkan ya, dan sama-sama memiliki keutamaan. Baik, maka dalam hal ini ketika kita bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam, begitu juga ketika ingin berpisah dengan saudara kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Baik, apakah juga dianjurkan saat bertemu ataupun berpisah untuk bersalaman, berjabat tangan? Maka jawabannya iya, dan ini memiliki fadilah yang lain. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Ya. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, selain kita mengucapkan salam kepadanya, maka jangan lupa juga untuk berjabat tangan. Kenapa? Karena di antara sebab dihapus dosa-dosa kita adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita berjabat tangan dengannya. Ya. Dan alhamdulillah berjabat tangan itu tidak perlu tidak perlu bayar. Berjabat tangan saja. Ya, kecuali musim pandemi ya, nggak boleh jabat tangan. Baik. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan berjabat tangan ketika bertemu, dan ini dianjurkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan ini sangat ditekankan atau disebut dengan sunnah muakkadah. Baik. Nah, sekarang kita akan memasuki apa makna dari salam, makna dari lafaz salam. Bagaimana redaksi salam? Redaksi salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mengucapkannya, Pak. Tulisannya pian tahu gimana? Tulisan Arabnya, bukan Latinnya. Ya. Biasanya kalau di HP itu tinggal stiker aja, wah inilah. Baik. Pian kalau hendak mengucapkan salam lewat WA misalnya ya. Kemudian pian tulis langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Latin kah, dengan Arab kah, dengan stiker kah, itu kan? Maka pian ucapkan. Jangan hanya kirim stiker saja. Karena yang menjadi patokan itu, Pak, adalah ucapan kita, bukan tulisan kita. Ya. Bahkan terkadang kita dapati ada orang yang menulis salam, ya menulis itu salah, Pak. Ada yang kurang gitu nah. Baik, maka yang dimaksud mengucapkan salam walaupun dengan tulisan tetap kita ucapkan, karena yang diperhitungkan itu adalah ucapannya. Baik. Nah, redaksinya tadi adalah yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam redaksi salam yang sempurna ini, maka ada 3 doa sebenarnya. Yang pertama adalah assalam, kemudian rahmatullah, dan wabarakah. Baik, dari sini pun kita tahu kalau seseorang mengucapkan assalamualaikum saja, maka doanya cuma satu tuh, cuma salam. Kalau dia sambung assalamualaikum warahmatullah, maka ditambah doa rahmat. Ya, wabarakatuhu, maka ditambah doa yang ketiga yaitu keberkahan. Maka dalam hal ini ya, supaya pahala dari ucapan salam kita itu lebih banyak, maka kita sempurnakan ketika mengucapkan salam. Baik. Jadi saat kita mengucapkan kepada orang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka maknanya adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan. Ini assalam. Kemudian semoga Allah juga melimpahkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Wa barakatuhu, dan melimpahkan keberkahan kepada kalian, ya, atau kepadamu. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat atau kasih sayang, dan keberkahan kepadamu. Ini makna dari ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya seorang mengucapkan salam assalamualaikum saja, kumnya tuh jangan dipanjangi Pak lah. Assalamualaikum, ya. Kum, ya. Ini ada waw di situ Pak. Di sini gak ada waw. Assalamualaikum. Nah itu yang betul bacaannya. Ya, cuman karena ingin menyapa ya, terkadang dipanjangkan assalamualaikum, ya. Kum, berarti ada waw di situ. Nah itu keliru dalam mengucapkan salam. Baik. Jadi pertama, ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertama kita doakan orang tersebut agar selamat. Selamat di sini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi luar biasa ucapan salam di sini Pak. Ya, kita sering mengucapkannya, cuman terkadang lalai dari memahami makna dari assalamualaikum tersebut. Padahal ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka kita telah mendoakan orang yang kita salami tersebut dengan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Baik. Selain itu juga warahmatullah, kita juga mendoakan agar ia diliputi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik diliputi kasih sayang tersebut pribadi dia, keluarganya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan seluruh urusannya itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita tutup dengan permohonan kepada Allah agar saudara kita tersebut mendapatkan keberkahan darinya. Ya, dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Itu berkah. Ya, selain banyak, semakin bertambah dan langgeng kebaikan tersebut, itu disebut dengan keberkahan, Pak. Ya, apa tadi berkah? Banyak, semakin bertambah, dan langgeng kebaikan. Nah itu disebut dengan keberkahan. Baik, maka itulah kandungan dari salam, ya, yang sangat luas ternyata kandungannya. Karena itulah salam atau ucapan salam ini tidak bisa digantikan dengan redaksi apapun. Tidak bisa digantikan dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
ya, hello, ya, dan yang lainnya itu tidak bisa. Dan itulah ya keistimewaan agama kita, agama Islam. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi ya itu hasad dengan umat Islam. Di antara yang membuat orang-orang Yahudi itu hasad kepada umat Islam adalah adanya salam ini, Pak. Baik, makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai sahih oleh para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda qaumun husadun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu merupakan orang-orang yang penuh dengan sifat hasad. Ya, dari dahulu, Pak, orang-orang Yahudi itu hasad kepada umat Islam. Ya, terutama ketika Nabi terakhir itu adalah diutus dari bangsa Arab dan bukan dari Bani Israel. Itu salah satunya. Baik, dan di antara yang menyebabkan mereka juga hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsiduna ala salam wa ala amin. Ya, dan sesungguhnya mereka tidak hasad terhadap sesuatu sebagaimana hasadnya terhadap kita, yaitu kaum muslimin, dalam perkara ucapan salam, yaitu assalamu alaikum, dan juga ucapan amin. Ya, ucapan amin itu membuat orang-orang Yahudi itu hasad dengan kita. Baik, maka ketika orang Yahudi saja hasad dengan kita karena kita diberikan syariat berupa ucapan salam ini, tapi yang anehnya kenapa kaum muslimin sendiri jarang untuk mengamalkan salam ini? Ya, justru terkadang malah minder, tadi kita katakan, ketika ada yang mengucapkan salam seolah aneh, gorib gitu, asing di telinga mereka kalau ada orang tiba-tiba mengucapkan salam. Ya, paling-paling kalau mengucapkan salam itu kapan? Ketika berkunjung, assalamualaikum, gitu aja. Tapi kalau bertemu di jalan hampir tidak pernah mereka mengucapkan salam, dan terasa aneh ketika mengucapkan salam. Ya, maka kita katakan kepada mereka, ingat ya, ucapan salam ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam, yang sampai-sampai orang-orang Yahudi itu hasad dengan kita disebabkan ucapan salam tersebut. Maka jangan disia-siakan, apalagi dengan kandungan yang luar biasa tadi. Baik, nah insya Allah setelah salat kita akan sebutkan konsekuensi ketika seseorang mengucapkan salam, ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat salam kepada orang lain, maka tadi kita sebutkan bahwasanya sejatinya dia telah mendoakan orang tersebut dengan 3 doa, yaitu keselamatan bagi dia, rahmat, dan juga keberkahan.
saat kita sudah mengucapkan kalimat salam ini, maka para ulama menjelaskan ada berbagai konsekuensi yang harus kita penuhi. Apa konsekuensi tersebut? Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah menjelaskan, qauluhu assalamu alaikum, saat seseorang mengucapkan assalamu alaikum, seakan-akan ia mengucapkan anta minni salimun wa ana minka salimun, engkau selamat dari gangguanku dan aku selamat dari gangguanmu. Nah, jadi para ulama ya lebih dalam lagi menggali makna salam ini. Ketika seseorang mengucapkan assalamu alaikum, maka seolah-olah dia mengatakan bahwasanya engkau itu selamat dari gangguanku, sebagaimana aku juga selamat dari gangguanmu. Ya. Kemudian dia berdoa atau mendoakannya seraya mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sama-sama dalam hal ini sama-sama mendoakan saudaranya yang tadi juga mengucapkan salam kepadanya. Ya, artinya sama-sama menyatakan bahwasanya engkau selamat dari gangguanku sebagaimana aku selamat dari gangguanmu. Maka kata Sufyan bin Uyainah, fala yambaghi lihadaini idza sallama ba'duhuma ala ba'd, maka tidak pantas bagi dua orang yang telah saling mengucapkan salam ini an yadhkurahu min khalfihi, untuk membicarakan sesuatu yang tidak pantas di belakangnya. Ya, min ghibah misalnya, seperti ghibah au ghairiha dan yang lainnya. Jadi manakala kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka kita tertuntut untuk berusaha mendatangkan keselamatan untuk saudara kita, baik keselamatan tersebut di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, jadi ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka kita tertuntut untuk mendatangkan keselamatan untuk saudara kita, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di dunia itu maksudnya bagaimana? Keselamatan di dunia artinya kita berusaha sekuat tenaga agar kita tidak menyakiti saudara kita tersebut. Baik menyakitinya dengan lisan, dengan tangan, bahkan dengan hati kita. Contoh dengan lisan, jangan sampai kita sudah mengucapkan assalamualaikum misalnya kan ya, malah mencela dia. Kan aneh, kita mengucapkan keselamatan untuk dia, malah dia tidak selamat dari lisan kita. Ya, menggunjing dia, memfitnah dia. Ya, jadi kontradiksi ketika dia mengucapkan keselamatan atau assalamualaikum, justru dia tidak selamat dari lisan kita, itu aneh. Ya. Atau membicarakannya di belakang dia. Ya, jadi ada saudara kita lewat, ya, kemudian kita mengucapkan salam kepadanya atau dia yang mengucapkan salam kepada kita, intinya saling mengucapkan salam. Begitu dia lewat, wah si bapak Anu itu padahal kerjaannya enggak seberapa, tapi hartanya masya Allah katanya. Ini jangan-jangan ini gitu. Baru saja dia mengucapkan assalamualaikum tadi, malah dia menggunjing orang tersebut. Maka ini tidak pantas dan kontradiksi dengan ucapan dia. Baik, maka ini dengan lisan. Begitu juga jangan menyakitinya dengan tangannya. Ya, entah dengan kekerasan misalnya. Assalamualaikum, kan aneh. Ya, atau perbuatan-perbuatan yang mengganggu. Misalnya dia sering mengucapkan salam kepada tetangganya,
Ya, tapi dia nyetel radio besar-besar, mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya. Atau membuang sampah yang sangat busuk, mengganggu tetangganya. Maka hindarkan hal ini kepada tetangga kita yang kita sering mengucapkan salam kepada mereka. Begitu juga selamatkan mereka dari hati kita. Ya, jangan sampai kita bersuudzon atau husnuzon nih. Jangan sampai kita bersuudzon dengan saudara kita. Jangan sampai kita hasad dengan saudara kita. Ya. Baru saja mungkin kita bertemu teman di majelis ta'lim dan mengucapkan salam kepadanya, ya. Maka ketika melihat saudaranya itu pas kajian kok ngantuk gitu ya. Baik, maka jangan bersuudzon dulu. Oh, bisa jadi ya seharian dia tidak ada istirahat. Seharian dia bekerja. Ya. Intinya ketika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, pastikan orang tersebut selamat dari gangguan kita. Baik dengan tadi lisan kita, tangan kita, bahkan dengan hati kita. Dan ciri seorang muslim yang baik itu apa? Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim, ya, atau muslim yang sejati adalah muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga selamat dari gangguan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, itu berbagai contoh menjaga keselamatan saudara kita di mana tadi? Di dunia. Adapun menjaga keselamatan saudara kita di akhirat, maksudnya itu bagaimana, Pak? Menjaga keselamatan saudara kita di akhirat, maksudnya adalah kita berusaha menyelamatkan dia dari api neraka. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu, ya, saat dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Ya, kata Nabi, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Maka salah seorang di antara sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman." Ya Rasulullah, ya, kalau yang mazlum, orang yang dizalimi, aku pasti akan menolongnya, dan itu sesuatu yang maklum, yang dipahami. Ya. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Namun bagaimana, ya, aku membantu dia, menolong dia ketika dia berbuat zalim? Maka kata Nabi SAW, caranya adalah tuhjizuhu au tamna'uhu minadh zulm. Engkau cegah dia, engkau halangi dia dari perbuatan zalim tersebut. Fa inna dzalika nasruhu, maka itulah cara membantunya. Baik, maka cara menyelamatkan saudara kita di akhirat adalah dengan cara memberikan nasihat kepadanya saat dia terjerumus kepada kesalahan. Bukan justru, ya, bersorak, bergembira ketika dia salah, bukan seperti itu, ya. Ketika melihat saudara kita yang mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan yang lebih parah perbuatan syirik misalnya, maka cara menyelamatkan dia, ya tadi dengan cara menasihati dia. Tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, ya. Maka itu diantara cara memberikan keselamatan kepada saudara kita ketika di akhirat. Baik.
Kemudian ya, pembahasan terakhir untuk malam hari ini insyaallah, apa hukum salam? Apa hukum salam? Ketika kita membahas tentang hukum salam, maka ada dua hal kan, yaitu yang memulai salam dan yang menjawab salam. Baik, kalau memulai salam hukumnya apa, Pak? Ya, sunnah muakkadah. Kalau menjawab salam wajib. Baik. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ini anak ulun Ibnu Abdul Bar. Baik, ini beliau adalah seorang ulama Maliki. Beliau menukil ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya mengawali salam itu hukumnya sunnah. Jadi sepakat ulama hukumnya sunnah mengawali salam. Adapun menjawab salam maka hukumnya adalah wajib atau fardu jar kita leh. Kalau salamnya itu untuk satu orang maka hukumnya fardu ain. Kita mengucapkan salam kepada satu orang maka menjawab salam itu hukumnya fardu ain bagi dia. Baik, kalau kita mengucapkan salam kepada jamaah, menjawab salam dalam hal ini hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah nih? Baik, misalnya ulun memulai kajian kan biasa mengucapkan salam. Baik, apakah pian semuaan itu wajib menjawab salam ulun? Ataukah cukup sebagian saja menjawab salam itu sudah menggugurkan kewajiban? Gimana? Berarti kalau misalnya Didi aja saikung menjawab salam ulun, ya pian kalau dia menjawabnya berarti gugur sudah kewajiban pian gitu lah, atau gimana? Ya, para ulama menjelaskan tadi kalau ucapan salam untuk satu orang hukumnya fardu ain, tapi kalau jamaah maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah menjawab salam maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Ya, makanya terkadang mungkin pas ulun menyampaikan kajian seperti ini, ya di tengah pengajian ada orang masuk mengucapkan salam. Nah, terkadang sulit bagi kita untuk memutus kajian kita untuk menjawab salam. Nah, karena pian sudah menjawab salam, ya mungkin terkadang ulun tidak menjawab salam orang yang masuk tersebut. Ya, maka kita katakan bahwasanya memang menjawab salam untuk jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang disahihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW bersabda, yujzi'u 'anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum. Cukup bagi suatu jamaah. Jadi kalau jamaah itu lewat rombongan, Mbak, kalaupun hanya salah seorang di antara mereka yang mengucapkan salam itu cukup. Sebaliknya, ya, kalau ada wa yujzi'u 'anil julusi an yarudda ahaduhum, maka mencukupi bagi mereka jamaah yang duduk ketika ada yang mengucapkan salam kepada mereka, cukup sebagian saja yang menjawab salam. Baik, nah ini adalah berkaitan tentang hukum salam. Baik, adapun berkaitan tentang etika, adab-adab salam, insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.